Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan semuanya, nama saya Jen Syahwalina Kaprika Sandra dengan NIM 825220. Saya dari kelompok 8 dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya yaitu Valencia dengan NIM 82522108, Putri Dewi Zabita dengan NIM 82522135, dan juga Novia Syafitri dengan NIM 82522156. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan tugas akhir Object-Based Programming aplikasi Coleman atau Calorie Management. Nah, di sini ada berupa kata pengantar dan juga daftar isi. Lalu pada bagian bab 1 ini terdapat latar belakang. Yang seperti yang diketahui, gizi merupakan suatu proses penggunaan makanan yang secara umum seringkali dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, dan transportasi, serta penyimpanan metabolisme, dan juga pengeluaran zat-zat yang ada yang tidak digunakan, serta menghasilkan energi. Nah, permasalahannya ini di Indonesia banyak sekali kekurangan gizi, sehingga mengakibatkan kurangnya berat badan yang sangat tidak sesuai, dan juga ada juga yang obesitas mulai meningkat. Nah, maka dari itu dengan permasalahan-permasalahan tersebut, kami memutuskan untuk membuat suatu aplikasi kalori management atau kalori manage yang kami sebut sebagai Coleman. Nah, di sini pada aplikasi kami dapat menghitung kebutuhan kalori sehari-hari pada setiap orang yang tentunya itu berbeda. Misalnya pada perempuan ini memiliki kalori hariannya yang dibutuhkan sekitar 2.000 dan pada laki-laki itu 2.500. Itu secara garis besarnya. Dan pada aplikasi kami juga terdapat pilihan program aktivitas berupa aktivitas ringan, aktivitas sedang, dan juga aktivitas berat. Lalu di sini juga terdapat masalah yang dihadapi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Kesalahan pada orang yang gagal dalam menjalani diet itu adalah mengonsumsi kalori yang terlalu rendah dan juga tidak realistis dalam menentukan target. Ini akan berakibat fatal dalam melakukan diet tersebut karena terlalu diforsir yang berlebihan. Lalu juga mengonsumsi makanan yang terlalu banyak menjadi permasalahan, dan lalu setelah mengonsumsi makanan yang terlalu banyak, melakukan aktivitas olahraga yang terlalu berat atau tanpa dijeda. Dan juga dalam menjalani diet itu permasalahannya banyak orang yang menghindari mengonsumsi protein dan jarang makan yang tinggi serat gitu. Itu akan berakibat ketidakseimbangannya pada kalori kebutuhan sehari-hari yang harus dicapai, dan juga dapat mengonsumsi makanan rendah lemak yang terlalu banyak karena pada dasarnya lemak juga dibutuhkan oleh tubuh. Lalu kurangnya kesadaran bahwa kebutuhan kalori sehari-hari itu pada setiap orang tuh berbeda-beda. Ya, tidak bisa disamaratakan. Itu juga menjadi masalah yang dihadapi. Lalu di sini juga terdapat solusi yang ditawarkan. Aplikasi ini juga merupakan program diet kalori yang menawarkan beberapa fitur canggih, dan aplikasi tersebut tidak dikenakan biaya sepeser pun. Dan juga di sini target pasarnya adalah masyarakat yang ingin atau yang akan sadar pentingnya merawat dan menjaga tubuh agar tetap sehat, karena hal tersebut merupakan investasi jangka panjang pada masa depan. Lalu keunggulan aplikasi Coleman ini berbeda dari aplikasi program kesehatan lainnya, tentunya karena Coleman menawarkan layanan kesehatan yang berbasis program diet kalori atau kalori counting, yang mana saat ini di Indonesia sangat marak dengan lifestyle atau gaya hidup yang sehat, serta menjaga kesehatan tubuh agar tetap bugar dan stabilnya berat badan. Maka dari itu, Coleman dengan inovasi dan teknologi terbaru menciptakan sebuah penemuan yang mana dapat sepenuhnya berfungsi untuk menjaga kesehatan serta kebugaran pada tubuh. Nah, pada bab
Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini ada bab 2, judul aplikasi. Di sini kita mengambil ide yang telah kami diskusikan dan kami tuangkan ke dalam proyek ini, yaitu Calman atau Calorie Manage, yang memiliki makna bahwa aplikasi pengelola kalori ini dirancang untuk membantu orang mengawasi dan mencatat asupan kalori harian mereka, membantu mereka yang ingin mengontrol berat badan atau mencapai tujuan kesehatan. Aplikasi Calman juga tidak hanya untuk menghitung kalori, tapi juga untuk membantu informasi tentang gizi makanan, memastikan bahwa pengguna akan mendapatkan asupan yang seimbang. Selanjutnya, kita di sini ada spesifikasi tools, yaitu kita menggunakan NetBeans. NetBeans ini kita bisa menggunakan bahasa pemrograman Java, PHP, HTML, JavaScript, dan lainnya. Di sini ada beberapa spesifikasinya. Ada antar pengguna, manajemen proyek, desain dan pengembangan GUI, dan pengujian dan debugging. Misalnya ada manajemen dependensi, terus ada server dan deployment, pengembangan web dan mobile, pengembangan cloud, plugin dan ekstensi. Pada aplikasi Calman, kami menggunakan beberapa palette untuk membuat UI. Pada aplikasi kami, komponen-komponen yang kami gunakan yaitu pada Swing Containers. Kami menggunakan panel sebagai dasar background dan UI kami, lalu menggunakan label, button, checkbox, combo box, password field, text area, dan text pane pada Swing Controls. Selanjutnya di sini ada metode pembuatan atau pengembangan. Kami menggunakan design thinking process dan metode riset kualifikasi fokus group discussion atau FGD. Untuk membuat dan mengembangkan desain aplikasi ini, kami telah melalui 4 dari 5 tahapan design thinking process, yaitu ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Kami juga menggunakan metode riset kualifikasi fokus group discussion atau FGD. Kami menggunakan metode riset kualitatif yang mengedepankan eksploratif dan discover something, dan juga focus group discussion yang memungkinkan anggota kelompok berinteraksi guna menghasilkan ide. Selanjutnya di sini ada fitur dan desain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada diagram dan program. Nah, pada halaman ini kita ada konteks diagram di DFD level 0 dan DFD level 1. Kemudian di next, di konteks diagram ini dari sistem aplikasi kami berinteraksi dengan user. User di sini menginputkan data diri, program kesehatan, dan memilih aktivitas serta konsumsi hariannya. Kemudian dari aplikasi kami ini akan memberikan perhitungan kalori, kemudian laporan harian, dan perkembangan kepada user. Next, di DFD level 0 kami ini, pertama ada proses input data master, kemudian akan masuk ke dalam database user, kemudian ada memilih program kesehatan dan masuk ke database data program. Kemudian ada proses memilih aktivitas, di sini akan memasukkan ke dalam database data aktivitas. Kemudian yang proses keempat yaitu memilih konsumsi harian, di sini akan masuk ke data pilihan makanan. Kemudian ada laporan harian, masuk ke data laporan harian, dan proses yang terakhir yaitu laporan perkembangan akan masuk ke dalam database data laporan perkembangan. Next, DFD level 1. Nah, di sini pada proses 1 itu user akan menginputkan nama, jenis kelamin, usia, berat badan, dan tinggi badan akan disimpan di data user. Kemudian di proses 2 akan memilih program kesehatan, di sini bisa penstabilan berat badan, penurunan berat badan, dan penaikan berat badan akan disimpan di data program. Kemudian di proses 3.1 ini ada memilih aktivitas, user akan memilih aktivitas dan disimpan di data aktivitas. Kemudian di proses 4 ini ada proses memilih konsumsi harian, dari user akan memilih makanan dan minuman, kemudian disimpan di data pilihan makanan. Terus kalori, karbohidrat, lemak, dan protein ini akan diproses di laporan harian, yaitu proses kelima, dan disimpan di data. Kemudian di sini di laporan yang ke-6 itu, proses yang ke-6 itu ada laporan perkembangan. Dari user akan menginputkan data berat badan terbaru dan disimpan di data laporan perkembangan. Di sini ada IRD dengan data aktivitas, data user, data program, kemudian data pilihan, data laporan harian, dan data perkembangan, serta atribut-atributnya di sini. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, kalau di sini akan saya jelaskan tentang use case dan activity diagram ya. Di sini use case kita dari si actor yaitu user akan menginput data diri, kemudian memilih program kesehatan di dalam aplikasi Calmania, kemudian memilih aktivitas, kemudian memilih konsumsi harian, kemudian laporan harian, dan akan dapat melihat laporan perkembangannya bagaimana dan laporan hariannya. Nah, di sini juga ada activity diagram. Di sini jalurnya dari si customer akan memulai dan menginput biodata customer. Dari aplikasi Calmania akan menyimpan data customer yang kemudian di pengelola akan masuk input data program kesehatannya. Kemudian dia akan menyimpan data program kesehatan, menginput data aktivitas harian, dan dia akan menyimpan di dalam program data aktivitas harian, input kemudian dari pengelola input data konsumsi harian, kemudian balik lagi ke aplikasi untuk menyimpan data konsumsi harian dan menyimpan seluruh data ke data master. Dan di sini akan finish. Nah, pertama ada program kesehatan penaikan berat badan. Di sini customer akan memulai dan memilih program kesehatan. Kemudian dari aplikasi akan menampilkan program kesehatan dan dari user akan memilih program penaikan berat badan dan dari sistem akan menyimpan pilihan penaikan berat badan dan kemudian finish. Kemudian untuk penstabilan berat badan sama prosesnya hanya ini akan menunjukkan tampilan dan menyimpan dari si penstabilan berat badan. Next, di sini penurunan berat badan juga sama. Kemudian masuk ke bagian aktivitas ringan. Nah, di sini dia juga akan memilih dari si user akan memilih aktivitas harian, kemudian menampilkan pilihan aktivitas hariannya apa aja. Jika dia ringan, maka dia akan memilihnya dan menyimpan datanya. Dan dia akan menampilkan kebutuhan kalori hariannya kemudian selesai. Nah, untuk aktivitas ini sedang dengan berat juga sama. Yang membedakan hanyalah bagaimana perhitungannya. Kemudian untuk laporan harian di sini, customer kan akan memulai dan menyelesaikan memilih daftar makanan. Di sini sistem akan menyimpan data laporan harian, kemudian dia akan menampilkan total kalori, protein, karbohidrat, dan lemaknya. Nah, di sini user akan memasukkan progres berat badan terbaru, dan dari sistem akan menampilkan data progres terbaru, kemudian menyimpan laporan perkembangan dan akan finish. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga sequence diagramnya. Di sini login dimulai dari si aktor, di mana dia akan dapat pertama mengakses halaman di halaman login, input username dan password di halaman login, dan menekan tombol login. Di sini dari halaman login akan kirim ke check user atau control, kirim data. Kemudian di sini akan ada ke data user, di mana dia akan validasi data login. Apakah ia valid dan invalid. Kemudian jika dia valid, dia akan kembali menghasilkan ke halaman ke menu utama maksudnya. Kemudian untuk program yang dipilih, di sini aktor dapat mengakses halaman dan memilih menu program kesehatan di menu utama. Kemudian dia akan mengirim data ke check user dan control, dan dari program kesehatan akan menampilkan program kesehatan ke menu utamanya. Nah, untuk memilih aktivitas, aktor akan mengakses kembali juga memilih menu jenis aktivitasnya. Kemudian menu utamanya akan kirim data ke check user atau control, dan seperti sebelumnya, dia jenis aktivitas akan kembali menampilkannya di menu utama. Kemudian di sini memilih konsumsi harian, sama konsepnya dia akan mengirim data dari menu utama, kemudian dari konsumsi harian ini akan menampilkan konsumsi hariannya ke menu utamanya sesuai yang tadi, memilih menu konsumsi hariannya. Kemudian untuk laporan, di sini aktor akan mengakses dan memasukkan data rata-rata harian ke menu utama. Menu utama ini akan kirim data ke check user control, dan laporan hariannya ini akan menampilkannya laporan nutrisi harian dari si user. Kemudian untuk laporan perkembangan, user akan mengakses halaman dan memasukkan data rata-rata harian ke menu utama, kirim data, dan balik lagi juga menampilkan laporan nutrisi harian ke menu utama. Nah, di sini ada class diagram, di mana data user di sini saling berhubungan dengan data program, data laporan harian, dan data aktivitas. Di sini juga ada tipe data jenis apa yang dimiliki. Di sini data laporan harian juga berhubungan dengan data pilihan makanan dan data laporan perkembangan, sesuai dengan juga atributnya dengan jenis tipe datanya. Next, kemudian di sini ada pseudocode. Untuk pseudocode adalah sebagai berikut. Dari function, fungsinya. Kemudian di sini ada program Java dan penerapan pada NetBeans program Java, di mana nanti akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Terima kasih.